terkait dengan tahun kuda api is very interesting. Mudah-mudahan spirit kuda ini bisa menyertai kita sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita start with Ferrari. Logonya itu kan logo kuda yang naik kakinya ke atas. Ternyata simbol kuda itu sebenarnya diambil dari seorang pilot dari Italia yang banyak mengalami keberuntungan, yaitu Francesco Baracca. Dia actually itu ditempelkan di pesawat, dan ibunya Enzo Ferrari terinspirasi oleh si pilot ini. So until now Ferrari use that logo untuk bicara mengenai agresivitas, kecepatan, keberanian. Nah, sementara di brand Hermes yang tulisannya Hermes, meskipun logonya kan H, tapi kalau kita lihat logo aslinya, actually itu adalah kuda yang sedang menarik pedati, karena asal muasal brandnya itu bikin pelana kuda untuk para bangsawan. Nah, di Hermes, kuda itu simbol aristokrat, kebangsawanan. Jadi ada 7 pembelajaran penting yang bisa kita pelajari dan kita bisa petik dari seekor kuda. Satu pembelajaran penting bahwa daya tahan kuda itu kan persistent, artinya about resilience, daya tahan untuk mewujudkan sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan, banyak startup fail not because they are not smart enough, not because they don't have a good idea. Nah, banyak startup yang kemudian ketika menghadapi gelombang dan sebagainya akhirnya lembek dan udah dia bubar aja. Next, pelajaran yang kedua, kekuatan itu harus disertai dengan kendali. Maka kuda ada istilah horsepower. So, kemampuan kita, bakat kita harus bisa terkendali, bahwa energi yang tanpa arah itu bisa menghancurkan. Artinya apa? Sometimes we have to submit ourselves. It's about self-management sebenarnya. Poin ketiga, sensitivitas terhadap lingkungan. Kuda itu kan peka. Bahkan kuda itu merespon terhadap emosi penunggangnya. So, kalau kita terjemahkan, kalau kita analogikan, it's about our sensitivity to the environment. Dalam bisnis itu kan bisa berarti sensitif terhadap kebutuhan pasar, terhadap konsumen, terhadap situasi timku juga. Jangan sampai kemudian kehilangan orang-orang bagus gara-gara kita nggak sensitif sama sekali. Yang berikutnya adalah instingnya. Kuda mengajarkan kepada kita not to overthinking, tapi sekaligus juga kepercayaan diri, keberanian untuk menjelajah. Dan kuda itu termasuk salah satu binatang yang punya jangkauan teritori yang luas. So, meaning taking risk. Satu pembelajaran penting adalah kadang-kadang keberanian itu mendahului kepastian. Karena kalau kita tanya banyak pebisnis, berani dulu, mulai dulu. Satu hal adalah, gak ada kok kepastian bahwa jalan ini pasti berhasil. Berarti apa? Kita nggak bisa menunggu sampai data itu sempurna. Ya, selama data itu mencukupi, ya udah, we have to make decision. Kuda is about teamwork dan koordinasi. Jadi datanya adalah rata-rata satu ekor kuda itu bisa menarik beban sekitar 8.000 pound, sekitar 3.600 kilo. Kalau 2 ekor kuda gak dikalikan 2 ekor kuda berarti 2, enggak. Ternyata ketika 2 ekor kuda bergabung jadi satu, kekuatannya menjadi 4 kali lipat. Artinya apa? Ini benar-benar pembelajaran tentang sinergi yang luar biasa. Kolaborasi itu penting. So, learn not to be a single fighter. Pembelajaran yang keenam, kuda itu setia, loyal, dan memberikan manfaat. Setialah dengan orang yang memberi kita makan, bos kita, including customer kita, dan berusaha untuk memberi manfaat kepada mereka-mereka yang memberi makan kepada kita. Poin terakhir dan ketujuh, kuda itu membawa peluang. Jadi simbolnya itu, kuda itu adalah peluang datang. Bisa nggak kita melihat itu sebagai peluang? Kalau kita nggak berani mengambil kesempatan itu, maka kuda itu akan pergi. So, we are talking about kemampuan kita untuk mengambil kesempatan sebelum peluang itu lari. Sama seperti kayak kuda, kalau udah lari susah untuk diambil lagi. Seperti tadi kita bisa belajar prinsip-prinsip dari kuda, tapi juga harus berhati-hati. Kuda itu impulsif, kuda itu kadang-kadang nggak sabaran dan bisa menjadi tak terkendali kalau dirinya nggak mau dikendalikan. Nah, ini hal yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Belajar untuk berdisiplin, belajar untuk bisa mengendalikan diri, belajar untuk tunduk, belajar untuk fokus. Kemampuan kita, bakat kita yang luar biasa, kalau kita nggak taruh di tempatnya, itu akan menjadi sangat liar dan useless. So, kesimpulan kita, kuda, K-U-D-A, K, kuat di dalam konsistensi. Jadi kita harus gigih dengan kemampuan kita, bakat kita, tapi harus punya konsistensi. Yang kedua adalah ulet untuk menghadapi tekanan. D itu apa? Disiplin untuk mengendalikan diri. Dan terakhir, adaptif terhadap perubahan-perubahan. Kuda mengajarkan kepada kita untuk peka, suara-suara, lingkungan, situasi. So, kita juga harus lebih responsif.